Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah sastra bandingan Ibu Dr. Hajah Nurlinah MAG. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Nama saya Lucky Marantika dengan NIM 11950-268 kelas B akan menyampaikan satu analisis sastra bandingan karya Syekh Hamzah Fansuri berjudul Wujudiyah dengan syair Jalaluddin Rumi yang berjudul Iskul Ilahi. Nah, itu objek yang saya gunakan, sedangkan pendekatan sastra bandingan saya menggunakan pandangan Clemens. Nah, dalam kajian Clemens itu melihat sastra bandingan dalam beberapa aspek, seperti dalam tema, jenis atau bentuknya, aliran atau zamannya, serta hubungan sastra dengan seni lainnya, dan sastra sebagai gambaran sejarah, kritik serta teorinya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan membacakan sepotong kalimat yang terdapat dalam syair Wujudiyah karya Hamzah Fansuri yang berjudul Wujudiyah. Tuhan kita yang bernama Qadim pada sekalian makhluk terlalu karim. Tandanya Qadir tak lagi hakim, menjadikan alam dan Rahman Ar-Rahim. Rahman itulah yang bernama sifat, tiada bercerai dengan kun hizat. Di sana perhimpunan sekalian ibarat, itulah hakikat yang bernama maklumat. Serta selanjutnya saya akan membaca potongan syair Iskul Ilahi karya Jalaluddin Rumi. Al-hub huwa sayyidu, al-hub wahdahu tusayyidu kullul asya'a, fa anna mutasayyidu kulliyal bilhub bi atfati minal hub lil hub. Nah, demikian potongan syair dari kedua tokoh tersebut, serta kita tinjau dari biografi. Yang pertama, biografi Hamzah Fansuri. Beliau merupakan ulama, cendekiawan, sastrawan, serta budayawan yang diperkirakan hidup pada abad 16 sampai 17 Masehi. Nah, beliau berasal dari daerah Sumatera Barat. Nama belakang Fansuri ini disematkan karena beliau berasal dari daerah Barus yang sekarang ini merupakan kota di pesisir pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel. Nah, Fansuri itu merupakan penyematan dari orang-orang Arab. Selanjutnya, Syekh Hamzah Fansuri sejak kecil telah diberikan pembelajaran perihal keagamaan, bahkan kebahasaan, karena Syekh Hamzah Fansuri menguasai dua bahasa yang pada saat itu jadi bahasa yang terkemuka, yaitu bahasa Arab dan bahasa Persia. Selain itu, Syekh Hamzah Fansuri juga banyak mempelajari perihal ilmu agama, khususnya tasawuf. Selain ilmu agama, Syekh Hamzah Fansuri juga mempelajari kajian kesusastraan. Maka dari itu, Syekh Hamzah Fansuri menjadi seorang sastrawan. Nah, dalam segi tasawufnya, Syekh Hamzah Fansuri itu mengembangkan tarekat Wujudiyah, bahwa dalam tarekat ini beranggapan Allah itu atau makhluk itu asasnya itu esa, pada dasarnya esa, karena makhluk merupakan perwujudan dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Syekh Hamzah Fansuri merupakan seorang tokoh pembaharu
dalam lingkup bahasa, karena Syekh Hamzah Fansuri mengangkat bahasa Melayu itu lebih tinggi martabatnya, menjadikan bahasa Melayu yang dulunya sebelumnya hanya sekadar bahasa ibu atau bahasa kedaerahan lingua franca itu diangkat menjadi bahasa ekspresi keilmuan yang lebih modern serta digunakan sebagai proses islamisasi bahasa Melayu serta islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Itu merupakan bagian pembaharuan dari Syekh Hamzah Fansuri. Selanjutnya Syekh Hamzah Fansuri itu tidak banyak diketahui beragam catatannya. Hanya saja yang diketahui bahwa Syekh Hamzah Fansuri banyak menghasilkan karya ketika Aceh itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1606 sampai 1636 Masehi. Maka dari itu diperkirakan karya-karyanya tercipta pada awal abad ke-17. Nah, sekian barangkali biografi singkat dari Syekh Hamzah Fansuri. Sedangkan perihal Jalaluddin Rumi, biografinya Jalaluddin Rumi itu memiliki nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Qunawi. Nah, nama belakangnya Rumi ini karena beliau menghabiskan sebagian besar kehidupannya di kota Rum. Rum itu dahulunya namanya Rum yang sekarang kita sebut dengan Konya atau Turki. Nah, Jalaluddin Rumi lahir kisaran tahun 604 Hijriah atau 30 September 1207. Nah, ayahnya Rumi itu merupakan seorang ulama yang bermazhab Hanafi dan ulama yang terkenal, bahkan digelari Sultanul Ulama, bernama Bahauddin Walad Muhammad bin Husain. Tapi dari gelar Sultanul Ulama ini menimbulkan beragam konflik karena ada keirian dari orang-orang lain yang menyebabkan Syekh Bahauddin banyak berpindah-pindah tempat tinggalnya. Akibat berpindah-pindahnya tempat tinggal ayah Rumi pun memiliki banyak guru. Dan apabila secara kesufian dan kepenyairan Rumi itu dimulainya sekitar usia 48 tahun. Karena pada saat itu Rumi mulai menggantikan ayahnya menjadi seorang guru dan memimpin sebuah madrasah serta memiliki banyak murid yang kisaran 4.000 orang muridnya. Nah, setelah itu Rumi mulai bertemu seorang guru yang baru yang bernama Syamsuddin alias Syamsu Tabriz, kita sering mengenalnya. Nah, Syamsu Tabriz ini menjadi guru spiritual Rumi atau guru tasawufnya Rumi yang sangat Rumi cintai dan Rumi hormati. Bahkan ketika gurunya ini pergi meninggalkan Rumi menunjukkan ekspresi kerinduannya dengan membuat sebuah karya perihal Syamsu Tabriz. Nah, dalam lingkup tarekat, Rumi bersama Syekh Hisamuddin mengembangkan tarekat Maulayah atau Jalaliyah. Lalu di akhir kehidupannya Rumi sakit keras dan wafat pada tahun 672 Hijriah 5 Jumadil Akhir pada usia 68 tahun. Nah, kita lihat karyanya dalam sudut pandang tema. Dalam syair Wujudiyah Hamzah Fansuri kita dibawa ke dalam dunia tasawuf, di mana di situ Syekh Hamzah Fansuri mendeskripsikan wujud Tuhan dengan teori tasawuf yang ada. Karena maksud Syekh Hamzah Fansuri itu wujud Tuhan dapat diungkap dari segala ciptaannya.
dalam kalimat, yaitu dari sifat Rahman dan Rohimnya yang berasal dari cintanya. Maka menurut salah satu tokoh yaitu Iroqi, maksud kalimat tersebut adalah sifat-sifat Tuhan itu diciptakan dengan entitas makhluknya, karena dikatakan esensial karena sifat Rahman Tuhan atau wujud Rahmannya berlaku atas semua ciptaannya dan segala manusia. Kalau dilihat dalam syair Iskul Ilahi, kurang lebih bertemakan perihal kecintaan, yang cinta ini ditujukan kepada Allah, bahwa tema antara syair Iskul Ilahi Rumi dengan Wujudiyah Rumi dengan Wujudiyahnya Syekh Hamzah Fansuri itu sama-sama menggambarkan keesaan Allah, yang Syekh Hamzah Fansuri menggambarkan keesaannya melalui penggambaran wujudnya, sedangkan Rumi menggambarkan ketasawufan lewat cintanya kepada Allah. Secara garis besar keduanya bertemakan tasawuf serta mengangkat tema cinta. Selanjutnya kita lihat dalam jenis atau bentuknya. Dalam syair Wujudiyah itu merupakan perpaduan antara rubai, Persia, dan pantun Melayu, karena syair tersebut terdiri 4 baris dan terdiri dari 2 misro atau 2 pasangan. Dan kalau digolongkan menurut isinya itu adalah termasuk syair didaktis, syair yang berisi religiusitas, mistis, dan moral. Sedangkan dalam syair Iskul Ilahi Rumi, dalam literatur Arab disebut syairul hur, yaitu syair yang tidak terikat sama sekali dengan aturan wazan atau sebuah syair bebas, tidak terikat wazan, qafiyah ataupun tafilahnya. Nah, kita bicara perihal alirannya atau zaman, maka kita akan membahas soal waktu. Berdasarkan waktu, syair Wujudiyah itu tergolong dalam syair pujangga lama dalam karya sastra Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Karena pada masa ini di Indonesia sendiri, karya sastra di Indonesia didominasi oleh beragam syair, pantun, gurindam, hikayat. Sedangkan dalam syair Iskul Ilahi itu karya sastra 2 periode, yaitu pada masa Abbasiyah dan periode keruntuhan. Karena dalam Abbasiyah periode sastra dimulai dengan pemerintahan Abu Abbas As-Saffah kisaran 132 Hijriah dan diakhiri dengan jatuhnya kota Baghdad karena serangan orang-orang Mongol pada tahun 656 Hijriah. Selanjutnya, hubungan sastra dengan seni di bidang lain. Pada syair Wujudiyah jelas sekali berhubungan dengan bidang lain, yaitu tasawuf, tepatnya pada ajaran Wujudiyah yang menjadi ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Hamzah Fansuri. Nah, aliran Wujudiyah ini merupakan pemikiran tasawuf yang telah berkembang sejak abad ke-13, dan aliran ini banyak dikembangkan oleh tokoh seperti Al-Halaz, Imam Ghazali, Ibnu Arabi. Karena Wujudiyah ini berasal dari kajian tasawuf yang diistilahkan dengan wahdatul wujud. Nah, sedangkan pada syair Iskul Ilahi itu berhubungan juga dengan tasawuf, hanya saja kalau syairnya Syekh Hamzah Fansuri, syair Iskul Ilahi itu menggapai Tuhan dengan cinta, sedangkan yang sebelumnya pada Syekh Hamzah Fansuri itu menggambarkan ketuhanan lewat aliran Wujudiyah. Itu digambarkan dalam bait ke-1 hingga ke-3 pada syair Iskul Ilahinya Rumi. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir perihal sastra sebagai gambaran sejarah dan kritik.
peran Syekh Hamzah Pansuri terhadap bahasa Melayu yang mengangkat bahasa itu kepada martabat yang lebih tinggi, yaitu bahasa Melayu oleh Syekh Hamzah Pansuri dijadikan bahasa yang intelektual, bahasa yang digunakan untuk proses islamisasi serta lain-lain. Karena sebelumnya ada kemunduran pada kota Barus. Sedangkan dalam gambaran sejarah di era Jalaluddin Rumi pada masa Abbasiyah itu merupakan puncak kegemilangan pengetahuan dan intelektual yang tercatat menjadi golden age-nya masa keemasan Islam. Serta keislaman Jalaluddin Rumi itu banyak dipengaruhi secara tasawuf oleh Fariduddin Attar, Ibnu Arabi dan lain sebagainya. Serta gambaran kedalaman ilmu yang ada pada masyarakat ketika era Jalaluddin Rumi. Barangkali sekian pembahasan perihal bandingan antara syair Wujudiyah karya Syekh Hamzah Pansuri dengan Hizbul Ilahi karya Jalaluddin Rumi menggunakan pendekatan Clemens. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.